Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafi Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-134 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan beberapa kasus yang barangkali perlu kita perhatikan bersama dan perlu kita carikan solusi bersama, yaitu istilah tawuran. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan adik-adik semua, kalau kita lihat dari segi istilah ya, tawuran itu dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah sujarun, as-sujaru. Nah, sujarun itu adalah tawuran ya. Dalam bahasa Inggris apa istilahnya? Dalam bahasa Inggris istilahnya adalah brawl atau brawling ya. Jadi tawuran, terjadinya tawuran itu brawling. Oh, kalau kita lihat fenomena yang ada di Indonesia, katakanlah begitu ya, karena memang ini kita dalam konteks keindonesiaan, maka menurut catatan kita itu ada 4 jenis tawuran ya, ada 4 jenis tawuran. Yang pertama, tentunya yang paling terkenal itu adalah tawuran antar pelajar ya. Biasanya satu sekolah dengan sekolah yang lain atau satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah tawuran antar anggota masyarakat atau antar kampung ya, antar kampung, entah itu antar RW, entah itu antar RT, entah itu antar eh, kelurahan. Nah, itu yang kedua, tapi ini jarang ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tawuran antar ormas. Antar ormas atau organisasi masyarakat itu bahkan kalau ini juga mungkin frekuensinya di bawah tawuran antar pelajar. Kemudian yang terakhir itu yang sangat memprihatinkan dan kita semua patut berduka cita, eh, tawuran antar supporter sepak bola. Meskipun di tragedi di Kanjuruhan itu bukan antar supporter, akan tetapi eh, itu adalah antara supporter dengan kekecewaan yang menurut kawan-kawan itu semua itu kemudian mengamuk katakanlah begitu ya. Eh, Namun demikian yang kita bahas di sini itu bukan tragedi di Kanjuruhan, akan tetapi adalah yang ingin kita sampaikan adalah tawuran itu sendiri. Nah, sebagaimana kita sampaikan di depan tadi bahwa tawuran itu secara bahasa itu karena istilahnya dengan tawur, ya, tawur, kemudian ditambahin akhiran menjadi menjadi tawuran. Tawur itu kan sesuatu yang dicampur ya, sesuatu yang dicampur. Kalau dalam bahasa IPA-nya senyawa gitu ya. Tapi ini adalah tawur, kemudian eh, biasanya berkonotasi negatif ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah brawl atau brawling. Ya, brawling. Kemudian kalau di dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah sujarun atau sujaru. Ya, sujaru. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, itu kita lihat atau menurut catatan kita itu ada 4. Yang pertama adalah tawuran antar pelajar. Kemudian yang kedua adalah tawuran antar organisasi masyarakat atau ormas. Yang ketiga adalah tawuran antar supporter.
ya, supporter olahraga apapun ya, tapi rata-rata adalah supporter sepak bola ya, kesebelasan atau football club ya. Kemudian yang terakhir adalah tawuran antar anggota masyarakat. Nah, eh, kasus-kasus yang semacam ini, kemudian peristiwa-peristiwa semacam ini, kemudian fenomena-fenomena tawuran ini, menurut beberapa pakar, terutama adalah pakar psikologi sosial, memang psikologi perorangan dengan psikologi sosial itu memiliki kecenderungan yang berbeda. Nah, kalau emosi pribadi, katakanlah begitu ya, kalau pribadi itu barangkali karena ada dua hal yang ditinggalkan ya, ada dua hal yang ditinggalkan, terutama dalam kajian keislaman klasik kita, yaitu dua sifat utama, yaitu sabar dan syukur. Nah itu ya, sabar dan syukur itu ditinggal oleh eh, perorangan ketika melakukan tawuran. Nah, kalau dilihat dari dunia psikologi atau dalam tataran psikologis, itu memang antara emosi pribadi dengan emosi sosial itu sangat-sangat berbeda. Emosi pribadi belum tentu ketika dia merasa marah, ketika dia merasa tidak puas, ketika dia merasa kecewa, eh, itu belum tentu dilampiaskan dalam bentuk crash dengan pihak lain karena dia sendirian. Berbeda dengan ketika dia bersama kelompoknya atau dia bersama eh, bersama dengan kawan-kawannya, bersama dengan grupnya. Nah, ketika dia sudah bersama dengan grupnya, itu emosi sosial sudah mulai terbentuk di situ. Ya. Jadi psikologi sosialnya sudah mulai terbentuk. Nah, emosi sosial dengan emosi perorangan atau individual itu sangat-sangat berbeda. Bisa dikatakan bahwa ketika seseorang itu sudah masuk di dalam emosi sosial, maka ketakutan yang ada di dalam dirinya itu hilang, menjadi hilang. Yang muncul adalah keberanian, kenekatan, dan kebersamaan itu. Nah, itu kalau dilihat dari dunia psikologi. Nah, sebenarnya bisa kita tinjau dari beberapa hal ya. Yang pertama tentunya dari segi ideologi ya, dari segi ideologi atau kita falsafah yang dimiliki oleh kelompok itu atau oleh grup itu atau oleh apa masa itu. Jadi dia secara ideologi, secara filosofi, secara falsafah, dia sudah terlepas dari falsafah yang dimilikinya. Misalnya di Indonesia tentunya adalah falsafah Pancasila. Nah, jadi adik-adik kita, saudara-saudara kita, dan kakak-kakak kita, mungkin bapak-bapak kita yang sedang melakukan tawuran, itu secara filosofis, secara ideologis, dia sudah terlepas dari falsafah yang dimilikinya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kadang-kadang secara pribadi meskipun dia merasa kecewa, merasa marah, kemudian merasa gundah gulana dan sebagainya, marah begitu, belum tentu dia kemudian melampiaskan dalam bentuk kekerasan seperti itu. Akan tetapi ketika dia sudah masuk dalam satu kelompok, satu grup, dalam dalam masa yang cukup banyak, maka dia menjadi berani. Itu yang pertama dari segi falsafahnya. Jadi dia sudah kehilangan falsafah. Kemudian yang kedua dari segi sosial budaya. Dari segi sosial budaya, memang anggota masyarakat
atau anggota alumni, nah, ini yang untuk tawuran pelajar, kemudian anggota satu organisasi masyarakat, itu biasanya memiliki ikatan apa, pengelompokan, ikatan grup atau ikatan kelompok atau ikatan organisasi yang sangat kuat. Bahkan kadang-kadang eh, doktrin itu dimasukkan di dalam grup itu, doktrin dimasukkan dalam organisasi itu, sehingga kadang-kadang satu organisasi mengatakan dirinya lebih hebat daripada orang lain, dirinya lebih benar daripada orang lain, sehingga kelompok yang lain itu tidak benar, kelompok yang lain itu salah, dan kelompok yang lain itu berada di bawah kita, layak untuk kita serang atau kita tawur, nah, seperti itu. Itu dari segi sosial budaya. Memang kalau dari segi keamanan ya barangkali memang kadang-kadang kelalaian dari petugas keamanan kita dan tentunya juga orang tua kita ya, orang tua kita terutama kepada pelajar-pelajar kita, terutama untuk pelajar kita dan juga untuk ormas, ya, untuk ormas itu kadang-kadang tokoh masyarakatnya itu kurang memberikan perhatian yang sangat besar, bahkan ada pihak-pihak bahkan kadang-kadang disinyalir ada pihak-pihak dari pimpinan itu yang justru ngompor-ngomporin ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan istilah tawuran ini, maka sekali lagi kita harapkan baik secara individual maupun secara massal, ya, secara sosial, itu perlu dua sikap ini yang paling penting. Yang pertama yaitu sabar, dan yang kedua adalah syukur. Karena kalau orang yang mendapatkan kemenangan katakanlah begitu, itu bersyukur. Kemudian yang eh, kebetulan dalam suatu pertandingan dia kalah, maka dia perlu sabar. Artinya memperbaiki skill atau memperbaiki penampilan sehingga di kesempatan berikutnya bisa mendapatkan kemenangan. Nah, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi pada kesempatan ini ingin kita sampaikan bahwa tawuran, brawling, atau asyujaru atau syujarun itu bisa terjadi karena eh, anggota yang ada di dalam kelompok itu, anggota yang ada di dalam grup itu, anggota yang ada di organisasi itu sudah kehilangan falsafah yang ada di dalam dirinya atau falsafah yang ada dalam dirinya yang sudah ditanamkan oleh para pimpinan kita. Kemudian yang selanjutnya mereka kehilangan dua sifat utama, sifat dasar utama ya sebagai umat beragama, yaitu sabar dan syukur. Barangkali demikian, semoga saja ke depan tawuran antar pelajar jenis yang pertama, kemudian tawuran antar organisasi masyarakat, yang kedua, tawuran antar supporter terutama adalah sepak bola, itu yang ketiga, dan yang keempat adalah tawuran antar anggota masyarakat, itu bisa diredam dan tidak bisa terjadi tentunya. Pertama adalah peran dari pemerintah, dalam hal ini adalah aparat keamanan yang pertama, dan yang kedua adalah peran dari tokoh masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga adalah peran dari orang tua kita untuk selalu memantau aktivitas putra-putri kita, terutama adalah para pelajar dan anggota organisasi masyarakat. Semoga saja kasus-kasus yang memilukan, kasus-kasus yang mendebarkan, dan kasus-kasus yang membahayakan putra-putri kita, saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, dan bapak-bapak kita itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Terima kasih, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.